Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa bihi wasta'in umuruddin yawadin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada para pemirsa yang kami hormati, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita. Marilah kita terima dengan rasa ikhlas, menghindari dari keluh kesah, dan kita gunakan anugerah ini sebaik-baiknya untuk persiapan di akhirat kelak. Dan semua nikmat yang diberikan itu marilah kita ikrarkan dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, semoga sholawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi tauladan kita, yang kita harapkan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang kami hormati, di awal ini akan kita bacakan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan latakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatu allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'u rasula mimman yaqallibu 'ala 'aqibai. Wa in kana lakabirata illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a mannakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Para pemirsa yang kami hormati, di ayat di atas akan kami nukilkan yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Para pemirsa, di ayat ini ada istilah umatan wasatan, adalah umat yang adil, baik, tengahan, dan seimbang, atau moderat dalam konteks kehidupan di dunia sekarang ini. Mengingat adanya beberapa ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendorong kita untuk bersikap adil dan moderat dalam konteks kehidupan di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sananu qaumi ala ta'dil a'dilu ahwa aqrabu litaqwa wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Dengan pilihan jalan tengah atau moderat ini, diharapkan kita akan mampu menampilkan diri sebagai seorang muslim yang wajar, tidak ekstrim dan tidak berlebihan dalam mengaktualisasikan dan melaksanakan praktik-praktik ajaran Islam dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala
abghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dengan ayat ini, Islam benar-benar mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi dua paham yang ekstrim, yakni paham materialisme atau serba materi dan paham spiritualisme atau serba ukhrawi. Seraya menempuh jalan tengah atau moderat dengan berusaha meraih kemuliaan hidup di negeri akhirat, namun tetap harus berusaha untuk mendapatkan kemuliaan hidup di dunia. Tanpa menempuh jalan ini, kita pasti akan mengalami kehidupan yang tidak wajar, sehingga bisa menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan baik secara pribadi, keluarga maupun orang lain. Maka tidak ada jalan lain selain kita harus berbaur dan menyatu dengan sesama umat manusia dalam bentuk kerjasama, tolong menolong, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling bertoleransi antar sesama umat manusia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup dengan baik dan mulia tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Tidak hanya menyuruh untuk dapat membina hubungan yang baik dengan sesama umat Islam saja, tetapi juga membina hubungan baik dengan sesama umat manusia pada umumnya, walaupun berbeda keyakinan dan agamanya. Namun menghormati dan bertoleransi perbedaan keyakinan dan agama bukan berarti kita mengakui kebenaran agama dan keyakinan mereka, walaupun kita juga harus mengakui keberadaan agama dan keyakinan mereka dalam realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap toleransi juga berarti kita mengkompromikan beberapa ajaran agama yang berbeda untuk menjadi ajaran bersama dalam praktek ritual keagamaan dan keyakinan bersama. Tentu hal ini sangat tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Bahkan secara tegas, praktek toleransi seperti ini harus kita tolak karena telah melenceng dari prinsip toleransi itu sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Dengan pemahaman dan sikap toleransi yang dapat kita demonstrasikan sebagai seorang muslim di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan itu, maka berarti kita telah mampu mengaktualisasikan dan menampilkan diri kita sebagai seorang muslim moderat, yaitu membawa kedamaian, pencerahan, dan rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan bertambah wawasan keislaman dan keimanan kita kepada Allah, serta kita benar-benar mampu mengaktualisasikan diri sebagai seorang muslim dengan sikap dan perbuatan yang selalu berbuat baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita dan berupaya untuk menghindari dari perbuatan dan perilaku kerusakan di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat mengamalkan ajaran agama sebaik-baiknya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.